Di kaki perbukitan Gledurung, reruntuhan sebuah bangunan terpapar pada waktu yang mengikisnya. Zaman telah jauh berubah. Reruntuhan itu kini seolah tanpa makna, ditinggalkan, terabaikan. Tanpa ingatan yang merawat kisahnya. Padahal ia adalah saksi. Pertanda dan jejak dari sebuah bangsa yang religius dan mencintai agamanya. Militan dan penuh pengabdian kepada tanah airnya. Bahkan, ia juga merupakan saksi bagi kecerdasan satu bangsa maritim yang pernah lama berjaya di laut. Durung adalah nama kampung yang terletak persis di sebuah tanjung sebelah timur Banda Aceh. Tanah ujung paling utara dari daratan Pulau Sumatera. Dahulunya, tanjung ini disebut Tanjung Pedir atau Pedir Point. Pedro pun dalam bahasa Belanda. Perairan yang terbentang di utara Durung dulunya adalah salah satu jalur pelayaran dari dan ke Teluk Aceh. Jalur ini disebut dengan Malaka Pisek atau Jalur Malaka. Di seberang barat Laut Durung, sebuah pulau kecil disebut dengan Pulau Buru adalah tempat di mana mercusuar dibangun untuk membantu navigasi di jalur ini. Durung adalah salah satu tempat paling penting di pantai utara Aceh Besar. Hal ini seperti dikemukakan Jan Jacob de Hollander dalam terbitannya di tahun 1895. Tapi, orang Aceh telah lama memaklumi kepentingan tempat seperti Durung. Tidak lebih kemudian dari pertengahan abad ke-19, sebuah bangunan telah didirikan di Durung. Sebuah masjid. Tetapi di tempat-tempat yang memiliki kepentingan strategis seperti Durung, arsitektur masjid dirancang memenuhi unsur-unsur fortifikasi. Pada waktu-waktu diperlukan, masjid berfungsi sekaligus sebagai kubu pertahanan, tempat konsentrasi dan barak tentara.
menjadi ribats, di mana para pejuang menyatukan tekad dan berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan masjid ditinggikan hampir 2 meter di atas permukaan tanah, dengan tembok batu keliling 4 persegi. Bidang datar yang telah ditinggikan dibagi menjadi 2 bagian, beratap dan tidak beratap. Bagian beratap dibangun dalam ruang dibatasi tembok batu berada di tengah-tengah antara sisi utara dan selatan, dan lebih ke sisi barat bangunan. Bagian beratap ini dikelilingi bagian tidak beratap, yang pada prinsipnya mirip dengan apa yang diistilahkan dengan sahnul masjid atau rahbatul masjid. Ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk barak pejuang. Penghujung abad ke-19, Durung menjadi salah satu tempat konsentrasi pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Pangjareng dalam perang melawan Belanda. Pangjareng adalah pejuang dan pahlawan utama dari Tiro. Terkenal sebagai tangan kanan Tengku Syek di Tiro, Muhammad Saman. Bagi Belanda, Pangjareng dan pasukannya dikenal sebagai musuh yang sangat perusak. Sebuah pertempuran di Durung pada 27 Januari 1883 dimuat dalam media kolonial Belanda. Meski menyebutkan bahwa Belanda telah melakukan penyerbuan ke kamp Pangjareng, tapi sama sekali tidak disinggung jika pasukan kaum muslimin telah meninggalkan tempat pertahanannya di Durung.